Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang cara memperbaiki pompa akuarium yang mengalami konsleting atau kebocoran arus. Jadi ciri-cirinya ketika kita memasukkan tangan di dalam akuarium, ya, itu terjadi setrum, ya, airnya nyetrum. Biasanya kalau tangan kita luka itu menyentuh air di permukaan akuarium, itu seperti ditusuk-tusuk jarum. Itu artinya ada kebocoran listrik, entah itu dari lampu akuarium yang sudah lepas karetnya, ya, atau pompa akuarium yang di bagian antara sambungan kabel listriknya ke dinamo itu terkelupas juga. Nah, jadi cara memperbaikinya cukup mudah. Tinggal kita mempersiapkan beberapa alat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pompa ini. Nah, sebelumnya saya sudah pernah memperbaiki pompa akuarium ini menggunakan ini teman-teman, pakai lem kaca, namun bertahannya sekitar 3 minggu, ya. Setiap hari saya cek, ya, tidak ada kebocoran listrik, namun di 3 minggu kemudian terjadi lagi kebocoran listrik. Kemudian selanjutnya saya perbaiki dengan lem besi, teman-teman, lem besi yang dicampur yang lem hitam putih itu, ya. Ternyata lem hitam putih ini bekerja dia di suhu panas, ya. Kalau misalnya kita memperbaiki knalpot kendaraan pakai lem besi itu bisa, tapi kalau misalnya kita perbaiki pompa menggunakan lem campur hitam putih tadi, lem besi tadi, itu bisa bertahan cuma 2 minggu. Selebihnya terjadi lagi strum di akuarium kita. Jadi saya dapat saran dari teman saya cara memperbaiki pompa yang nyetrum atau kebocoran arus dengan cara, ya, dicor di bagian ini, di bagian dinamo ini kan ini sudah dicor, namun dicor ulang, ya, menggunakan resin. Jadi bahannya ini. Nah, saya sudah coba di pompa akuarium 3200 liter per jam. Alhamdulillah sudah bertahan 3 minggu lewat, tidak terjadi kebocoran listrik. Jadi kalau misalnya kita salah juga dalam pengeleman, tentu masih bisa terjadi bocor listrik. Kalau misalnya pengelemannya bagus, mudah-mudahan bisa bertahan cukup lama. Karena sayang sekali, ya, kalau misalnya kita beli pompa baru, tentu saja mengeluarkan biaya lagi. Nah, di sini, ya, kalau misalnya kita punya satu akuarium, ya, nggak jadi masalah kalau kita beli pompa lagi. Namun kalau misalnya kita punya beberapa akuarium, itu saja, ya, tentu biayanya cukup banyak, ya. Contoh saya ini, ya, terjadi bocor arus 3 pompa nih teman-teman. Ini baru saya beli pompa 4000 liter per jam, ini sudah bocor arus sekitar saya gunakan sudah 2 minggu, namun terjadi kebocoran arus, ya, nyetrum. Kemudian yang ini, kari ini yang 2000 liter per jam, ini juga bocor arus, ya. Dan yang ini tidak bocor listriknya, cuma saya lem aja, takut antisipasi nanti kalau misalnya sudah lama digunakan nanti takutnya nyetrum juga. Jadi ini sebenarnya penyebabnya, ya, kalau misalnya pompa Hikari dan pompa 3200 liter per jam itu penyebabnya kabelnya sering ketekuk, ya, tekuk. Jadi coran yang ada di dinamo pompa ini itu melebar, jadi di situ masuknya air ke bagian dinamo pompa ini sehingga terjadi nyetrum. Jadi ada beberapa cara yang harus kita lakukan agar pengeleman ini maksimal dan tidak terjadi kebocoran listrik lagi. Ya, memang banyak juga yang membahas tentang perbaikan pompa yang rusak ini menggunakan resin ini, ya. Resin ini sejenis bahan kimia yang mana bahan ini bisa digunakan untuk membuat kerajinan, ya, seperti gantungan kunci, namun bisa diaplikasikan sebagai lem untuk pompa akuarium ataupun pompa celup, ya, untuk di sumur. Itu banyak yang menyambung kabelnya menggunakan ini. Dan saya dapat saran dari teman yang bekerja di pembuatan sumur bor. Jadi
sumur bornya itu biasanya menggunakan pompa celup. Jadi untuk menyambung kabelnya dicor menggunakan resin ini, dan alhamdulillah bekerja dengan baik, kabelnya tidak bocor listrik. Jadi selanjutnya saya ingin tunjukkan ya bagaimana cara pengeleman menggunakan resin ini supaya tidak terjadi bocor listrik lagi di pompa akuariumnya. Nah ini teman-teman ya, kita tetap menggunakan lem kaca ya, lem kaca, resin, kemudian ini ya apa namanya, selotip ya, selotip. Nah ini ya, ini kenapa saya selotip di bagian pinggir ini, karena saya di sini full saya cor nih teman-teman. Jadi di sini saya cor full ya, supaya kabel yang tadinya terkelupas itu tertutup oleh resin ini ya, oleh resin ini. Ini jadi yang di bagian sini nanti kita akan lem menggunakan lem kaca supaya benar-benar kedap ya dari air. Nah ini ya teman-teman, jadi untuk pompa 4000 liter per jam ini sebenarnya banyak teman-teman yang menyarankan kalau pompa bocor listrik itu harus diganti. Jadi saya ikuti saran ya, saya beli pompa baru, namun pompa ini mengalami kebocoran listrik lagi. Jadi kalau misalnya saya beli terus pompa, tentu saja biaya terus ya untuk pompa akuariumnya. Jadi saya coba cari-cari referensi dan juga tanya-tanya sama kawan, dan akhirnya dapat jawaban tentang cara memperbaikinya. Nah ini teman-teman ya, dicor full seperti ini ya, dicor full seperti ini sampai benar-benar tenggelam ya kabel yang di bagian sini, antara kabel listriknya ke sambungan dinamonya ini harus tenggelam. Jadi di sini mudah-mudahan tidak ada lagi air yang masuk ke dalam sini. Ya nanti sudah dicor seperti ini. Kemudian di sini dilapis lagi nih. Ya, dilapisi lagi dengan lem kaca ya. Bagian sini ditebali, di sini ya di bagian yang bakal masuk air ya. Nah, sini ya. Kalau di bagian tengah ini nggak dikasih lem kaca juga nggak apa-apa. Nah, ini fungsi dari selotip tadi ya, atau isolasi ini ya sebagai batas untuk pengecoran resin tadi ya. Nah, resin ini teman-teman bisa didapatkan di toko online ya. Saya beli per 500 gram ini 33.000 kalau nggak salah ya. Teman-teman bisa sediakan resin ini untuk memperbaiki pompa ataupun kabel akuarium yang mengalami rusak ya atau putus ya, bisa diperbaiki menggunakan resin ini. Jadi pengecorannya seperti ini. Jadi ini lem akuarium, nanti kita lem di bagian sini nih, karena ini resinnya ini baru sekitar 12 jam, jadi belum bisa saya lakukan pemberian lem kaca di sini karena belum kering ya. Karena di sini dianjurkan resin ini mengering sekitar 24 jam, jadi baru sekitar 12 jam, jadi belum bisa. Jadi di sini saya jelaskan caranya untuk menggunakan resin ini supaya benar-benar bisa bekerja dengan baik sebagai lem untuk akuarium atau pompa akuarium ya. Ini teman-teman, ini sengaja saya miringkan ya. Nah ini yang 4000 liter per jam saya miringkan ini ya, supaya resinnya ini menutupi semua kabel. Ini teman-teman bisa lihat ya, kabelnya semua tertutup supaya tidak ada celah air masuk ke bagian sini. Kalaupun di sini nanti rusak ya, di sini masih bertahan ya, karena di sini tidak bisa nih air masuk. Jadi supaya makin kuat, sebenarnya ada lagi ya pakai lem besi juga disambung di sini bisa juga, tapi yang lebih bagus menggunakan lem akuarium ya, lem kaca di sini di bagian-bagian sini supaya air tidak benar-benar masuk. Ya kalau misalnya resinnya banyak, ini sebenarnya dicor semua juga lebih bagus nih teman-teman. Sini dicor juga sampai tersisa, sampai ke dekat tutup pompanya.
ditutup semua. Nah ini ya, kalaupun kita cuma mengelem di bagian sini ya, di bagian sini kita lem di sini, di bagian sini lemnya, takutnya nanti ngelupas ya. Jadi saya anjurkan penggunaan resin itu dicor semua, banyak seperti ini. Memang ya banyak sekali menggunakan resinnya, tapi ini lebih maksimal dan juga tidak lagi terjadi kebocoran ya di bagian apa namanya kabelnya ini ya. Nah ini ya cara memperbaikinya. Ini karena belum sampai 24 jam, jadi saya tidak bisa mengelem menggunakan lem kaca. Jadi saya cuma jelaskan di sini supaya teman-teman lebih menghemat budget ya. Kalau misalnya punya satu akuarium ya masih bisa lah ya dibeli lagi pompanya. Namun kalau punya banyak akuarium seperti saya ini ya tentu repot ya beli pompa akuarium terus. Dan ini terjadi ya, saya sudah beli pompa baru namun pompa barunya juga bocor listrik. Nah kalau kebocoran listrik ini berbahaya ya teman-teman. Takutnya nanti ada anak kecil ataupun kita lupa ya bahwa pompa akuarium kita tuh lagi konslet, jadi kita masukkan jari kita ya, apapun yang berhubungan dengan listrik itu berbahaya, jadi kita harus segera perbaiki. Namun perbaikan juga harus kita perhatikan. Kalau misalnya perbaikannya masih dianggap bahaya, lebih baik beli baru. Kalau misalnya sudah kita perbaiki dengan bagus, tentu saja ya tidak berbahaya bagi kita. Baik teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang perbaikan pompa akuarium yang mengalami konsleting listrik atau kebocoran listrik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.